Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kita bisa berjumpa kembali, tentunya masih di mata kuliah pemrograman web 1. Di kesempatan kita kali ini Bapak Ibu kita akan mempelajari modul kedua, di mana di modul kedua ini kita akan berkenalan dengan pemrograman web HTML. Oke, mari kita simak baik-baik video berikut ini. Oke, sebelum kita pelajari lebih lanjut tentang HTML, pertama kita akan ketahui terlebih dahulu pengertian dari HTML itu apa. HTML kepanjangan dari Hypertext Markup Language, adalah bahasa standar yang digunakan untuk menampilkan halaman web. Jadi Bapak Ibu ketika kita mempelajari bahasa pemrograman web, biasanya bahasa yang kita pelajari di awal itu pasti kita akan mempelajari bahasa markup, yaitu bahasa HTML. Sebuah file HTML merupakan sebuah file teks yang berisi tag-tag markup atau tag ya. Nah, tag markup di sini memberitahukan kepada browser bagaimana harus menampilkan sebuah halaman. Jadi sintak atau kode dari bahasa pemrograman HTML itu dia berisi sintaknya berisi tag-tag markup ya. File HTML harus memiliki ekstensi HTML atau HTML ya. Kalau misalkan memang bahasa yang digunakannya masih client side, itu oke lah, kita masih bisa menggunakan HTML atau HTML ekstensinya. Tapi kalau kita sudah menggunakan bahasa server side scripting seperti PHP, nanti teman-teman HTML itu sendiri hanya isinya saja, secara ekstensi dia sudah berubah menjadi PHP. Kenapa demikian? Karena apa? Karena supaya sintak PHP yang ada di dalam dokumen nantinya bisa dieksekusi. Makanya tidak boleh nanti kalau kita sudah main di server side scripting, kita tidak boleh menggunakan halaman yang berekstensikan .html. Karena kita baru mempelajari bahasa pemrograman web 1, itu tidak apa-apa, kita masih menggunakan ekstensi .html atau .html. File HTML dapat dibuat menggunakan editor teks yang biasa Anda pakai. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan dipersiapkan teks editor yang biasa Bapak Ibu gunakan. Nah, kalau kemarin kita bahas beberapa teks editor, contohnya kita bisa menggunakan Notepad++, Sublime, kemudian ada Dreamweaver, atau Visual Code, atau Atom, ataupun yang lainnya lah ya. Bapak Ibu nanti silahkan pilih. Kalau rekomendasi dari saya biasa menggunakan Notepad++. Oke. Yang selanjutnya tag dan elemen HTML ya. Penanda perintah di dalam HTML biasanya disebut tag. Nah, nanti kita akan mempelajari tag-tag yang ada di HTML dan fungsinya seperti apa. Tag digunakan untuk menentukan tampilan dari dokumen HTML. Tag HTML digunakan untuk menandai atau markup elemen HTML. Tag HTML berada di antara dua karakter penanda berikut ya. Oke, jadi nanti tag HTML itu biasanya diawali dengan kurung siku ya, atau simbol kurang dari ya, dan ditutup dengan simbol lebih dari. Tag HTML umumnya selalu berpasangan, seperti misalkan ada tag bold ya. Nah, tag pembuka itu biasanya dia tidak memiliki slash ya. Nah, sedangkan tag penutup dia memiliki slash. Tapi tidak semua tag itu berpasangan ya. Ada beberapa tag yang memang dia tidak memiliki pasangan. Jadi langsung dia menggunakan slash ataupun tidak ya. Contoh seperti BR. Tag pertama adalah pembuka dan tag kedua adalah penutup. Teks di antara kedua tag tersebut disebut isi elemen. Jadi ketika ada teks di antara tag B dan B, nah ini contohnya misalkan dan, nah ini disebut isi elemen. Ya. Tag HTML tidak bersifat case sensitif. Ya, artinya apa? Kalau kita menuliskan B-nya huruf kecil dan B-nya huruf besar atau kapital, itu diartikan sama saja. Ya, artinya memiliki arti sama dengan B. B kecil memiliki arti sama dengan B besar. Ya. Tag HTML pada umumnya memiliki atribut, bentuknya adalah elemen, atribut sama dengan value ya, atau istilah atribut ini mungkin yang lebih familiar adalah property.
elemen, nama tag, atribut dari tag, kemudian ada value, nilai dari atribut. Oke. Nah, setiap dokumen HTML diawali dan diakhiri dengan tag HTML. Nah, ketika nanti kita akan membuat struktur halaman HTML, biasanya kita akan menjumpai struktur dasar dari halaman HTML, dan ini bentuk bakunya seperti ini. Biasanya ada sepasang tag HTML, kemudian di antara tag HTML itu ada sepasang tag head, kemudian di antara tag HTML selain tag head ada juga tag body. Ya, dan ini penulisan bentuk standar dari struktur halaman website HTML. Ya, nah mungkin sebelum HTML ini harusnya ada doctype ya, antara HTML sebelumnya dengan sekarang HTML5 itu jelas ada perbedaan. Nanti kita bahas. Oke, Bapak Ibu, kita akan coba langsung praktikum saja, karena kalau misalkan kita kebanyakan teori mungkin nantinya akan bingung ya. Oke, silahkan dipersiapkan Bapak Ibu untuk teks editornya. Di sini saya menggunakan Notepad++. Oh maaf, Notepad++ ya. Nah yang ini. Oke, nah ini tampilan dari Notepad++. Di sini saya disediakan tampilan awal yaitu dokumen baru. Nah, kemudian di dokumen baru ini Bapak Ibu saya akan simpan terlebih dahulu. Saya simpan di local disk C. Untuk sekarang sebetulnya silahkan dibebaskan ya mau menyimpannya di mana Bapak Ibu, karena kita tidak terikat dengan web server. Ya. Di sini saya punya folder web 1, kemudian ada folder pertemuan 2. Ya, saya buat file name-nya, saya kasih nama index.html. Jadi langsung dengan ekstensinya ya, ditulisnya index.html. Save as type-nya tidak usah dipilih karena kita langsung menuliskan dengan ekstensi .html-nya. Nah, kenapa namanya index.html Bapak Ibu? Penulisan nama index itu biasanya kalau di web itu dia adalah halaman yang pertama kali akan dibaca. Ya. Jadi kalau kita menuliskan ada satu halaman namanya index, dia berarti halaman yang akan pertama kali dibaca sebagai startup dari halaman tersebut, ya. Oke. Kemudian saya save. Nah, jadi untuk pemrograman web 1 ini Bapak Ibu, untuk penyimpanannya kita masih dibebaskan. Silahkan boleh disimpan di drive C, drive D, atau di flash disk ya. Itu kita masih dibebaskan. Ya, tapi nanti kalau kita sudah masuk ke web 2 itu kita tidak boleh simpan sembarangan, tapi harus disimpan di folder web server ya. Oke, saya perbesar Bapak Ibu. Tadi untuk membuat halaman website secara standar kita harus mengikuti aturan yang tadi ya. Ada sepasang HTML ya, HTML, kemudian ada sepasang tadi head ya. Nah, kemudian ada sepasang body. Maaf. Seperti ini. Oke. Nah, biasanya di head itu informasi yang bisa kita masukkan lagi, yaitu informasi dari judul dokumen ini apa, ya, dengan menggunakan tag title. Misalkan judul halaman ini adalah belajar HTML dasar, misalkan seperti ini ya. Nah, saya akan improve saja Bapak Ibu ya dari yang modul. Nah, kalau misalkan di head ini selain title nanti kita isikan apa saja. Nah, Bapak Ibu nanti
kita bisa mengisikan informasi-informasi file-file eksternal ataupun internal. Kita bisa tuliskan di sini seperti file JavaScript atau file CSS ataupun tag-tag meta sebagai misalkan deskripsi, author, keyword dari halaman ini, seperti itu ya. Tapi kalau sekarang kita minimal memasukkan judul terlebih dahulu ya. Nah, kemudian di antara tag body kira-kira kita akan memasukkan apa? Nah, tag body di sini adalah tag utama yang nanti akan menampung semua tag-tag yang akan muncul di halaman website. Jadi konten yang nanti akan tampil di halaman website itu biasanya disimpan di antara tag body ini. Ya. Nah, jadi di pertemuan sekarang Bapak Ibu kita akan judulnya itu kita akan berkenalan dengan beberapa tag di HTML dan fungsinya untuk apa ya. Oke. Nah, tadi ada istilah tag. Tag itu yang mana Bapak Ibu? Tag itu ini contohnya, tag body. Tag itu biasanya ada dua pasang, ada tag pembuka. Nah, ini tag pembuka dan ini ada tag penutup. Ya. Contoh tag title, tag pembuka, ininya tag penutup. Ketika ada teks di antara tag ini dinamakan isi elemen. Ya, isi dari elemen tag title. Ya, belajar HTML dasar seperti itu. Nah, tapi tidak semua tag harus berpasangan seperti ini. Ada juga yang memang dia tidak berpasangan. Contohnya apa? Tag BE, ya, atau tag input. Ya. Contohnya seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu biasanya tag itu dia memiliki atribut. Atribut itu seperti apa contohnya? Atribut itu contoh misalkan pada body itu kan body itu halaman utama, tag halaman utama. Misalkan dia memiliki atribut yang namanya BG color, ya, BG color. Berarti BG color adalah atribut, ya. Nah, kemudian isi dari atribut BG color kira-kira apa? BG color itu background color, ya, berarti warna, ya. Nah, pendefinisian value untuk atribut BG color biasanya kalau di HTML itu kita menggunakan bahasa Inggris kalau untuk menggunakan warna-warna instan. Contoh misalkan blue atau yellow, atau juga bisa menggunakan kode RGB atau hexadesimal seperti itu untuk warna-warna gradasinya. Kayak contoh misalkan kita akan memasukkan warna blue seperti ini, BG color sama dengan blue. Berarti nanti halaman pada tag body ini background warnanya adalah warna biru seperti itu. Oke. Kita buat satu lagi di antara tag body ada judul Bapak Ibu ya. Judul itu kita menggunakan H1. Selamat belajar HTML. Misalkan H1 dia memiliki atribut. Atributnya apa? Atributnya adalah supaya teks ini dia posisinya ke tengah. Kita menggunakan allegiance sama dengan center. Seperti ini. Ada tag namanya H1, ada atribut dari H1 yaitu allegiance. Di mana atribut ini memiliki value. Salah satu value-nya adalah center. Ya. Fungsi dari atribut allegiance adalah untuk perataan teks. Rata kiri, rata kanan, rata tengah, atau rata kiri kanan, justify seperti itu. Oke, minimal kita buat seperti ini dulu. Kalau sudah tinggal disimpan, Ctrl S. Nah, cara menjalankan file HTML yang sudah kita buat, caranya gimana Pak? Caranya ada dua macam. Kalau misalkan Bapak Ibu sedang membuka folder pertemuan 2, ya, artinya folder yang tadi kita buat untuk menyimpan file ini, kita akan menemukan file HTML. Caranya bisa di double klik seperti ini, langsung bisa tampil
ya. Atau kalau di Notepad++ itu ada fasilitasnya, ada run. Run di sini pilih klik run, kemudian launch yang mana? Apakah launch in Firefox, IE? Nah, kalau saya berarti launch in Chrome. Klik launch in Chrome. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Dari tag-tag yang tadi sudah kita buat di awal. BG color blue. Nah, menjadikan halaman dari website yang barusan kita buat background warnanya menjadi biru. Ya. Allegiance sama dengan center, ya. Selamat belajar HTML, posisinya jadi ada di tengah. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi fungsi dari atribut ini hampir sama dengan properties ya. Kalau di bahasa pemrograman yang lainnya mungkin property gitu ya. Jadi style atau properti apa saja yang dimiliki oleh sebuah tag seperti itu. Oke. Nah, judul dari materi kita hari ini Bapak Ibu, kita akan berkenalan tag-tag apa saja yang akan kita pergunakan nanti untuk membangun halaman website ya. Nah, beberapa sudah kita kenalkan. Tadi ada struktur halaman dasar, ada HTML, ada head, ada title, ada body, kemudian ada H1. Nah, kita diawali dengan H1 ya. H1 ini adalah tag untuk membuat judul atau heading. Nah, biasanya H1 Bapak Ibu itu ketika ketika kita bikin heading itu ada 6 level. Jadi dari H1 sampai H6. Oke. Kita akan buat H yang lainnya. H2 ya. H2 misalkan sama selamat belajar HTML. Nah, kalau di Notepad++ supaya tampil banyak seperti ini kita pakai Ctrl D, artinya duplikat. Nah, tinggal diedit saja. Contoh seperti ini, kita simpan, kita buka kembali tampilannya, kemudian kita reload atau refresh. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, antara H1 dengan H2 dan yang lainnya itu ada perbedaan perataan. Kalau yang tadi di awal H1 dia posisinya ke tengah. Kenapa? Karena kita memasukkan atribut allegiance center. Nah, kita akan coba lagi tambahkan untuk H2 allegiance sama dengan right. Jadi posisinya ke kanan. Kita lihat, kita reload. Nah, tampilannya seperti ini. Ya. Jadi jelas Bapak Ibu ya apa itu fungsi dari atribut. Ya. Oke. Nah, sebetulnya untuk atribut itu sendiri Bapak Ibu kalau HTML itu memang terbatas untuk pengaturan dari stylenya. Nah, nanti ketika kita sudah selesai belajar HTML, untuk atribut khusus kita akan pelajari di materi tentang CSS ya. Jadi CSS itu dia nanti kita fokusnya di style atau di perkenalan dari properti-properti untuk mengatur gaya dari elemen HTML seperti itu. Oke. Nah, itu contoh dari heading Bapak Ibu. Jadi heading itu ada 6 level di HTML dari H1 sampai H6. H1 berarti dia level yang ukurannya paling tinggi. Seperti itu. Oke, selain judul, kira-kira apa yang bisa kita pelajari di HTML? Yang selanjutnya adalah paragraf. Ya. Biasanya kalau ada judul kemudian ada paragraf. Nah, untuk membuat paragraf di HTML kita bisa menggunakan tag P. Di tag P ini nanti Bapak Ibu ya, kalau di modul itu kan ada contohnya ya. Misalkan saya kasih kata-katanya seperti ini.
ya. Pada saat belajar HTML, Anda akan banyak mengenal tag-tag HTML. Beberapa tag HTML digunakan untuk mengatur gaya gaya teks seperti, seperti saya bikin ini ya, tag bold, seperti teks tebal, teks miring. Nah, berarti miring itu kita menggunakan tag i ya. Dan misalkan ya, teks bergaris bawah. Selain itu ada juga kombinasi ketiga gaya teks tersebut, yaitu ya, kita masukkan bold, underline, teks tebal miring bergaris bawah, bold, seperti ini ya. Nah, pada saat misalkan nanti kita membuat paragraf, Bapak Ibu ya, itu kan di dalam paragraf biasanya ada gaya dari sebuah teks atau kalimat, misalkan contoh tercetak tebal, miring ataupun bergaris bawah. Sebetulnya banyak lagi variasinya ya. Nah, cuma yang paling banyak mungkin ditemukan tadi ya, tebal, miring, bergaris bawah. Nah, bagaimana pengimplementasiannya? Berarti ketika kita ingin menebalkan teks, kata tersebut harus diapit di antara tag B ya. Atau misalkan kalau kita ingin dia teksnya miring, berarti harus diapit di antara tag I. Sedangkan kalau ingin bergaris bawah, berarti teks tersebut harus berada di antara tag U, seperti itu. Nah, kalau ingin kombinasi dari ketiganya, berarti harus diapit di antara tag yang ketiga tadi, B, I, dan U, seperti itu. Oke, kita coba ya, jalankan. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Oke. Pada saat belajar HTML, Anda akan banyak mengenal tag-tag HTML. Beberapa tag HTML digunakan untuk mengatur gaya teks seperti teks tebal, teks miring, dan teks bergaris bawah. Selain itu ada juga kombinasi ketiga gaya teks tersebut, yaitu teks tebal, miring, bergaris bawah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Selain paragraf, kira-kira Bapak Ibu ada apa lagi ya? Oke. Yang selanjutnya adalah bagaimana menampilkan sebuah gambar pada HTML ya. Oke. Untuk menampilkan sebuah gambar di HTML, berarti yang pertama yang harus kita siapkan adalah gambarnya. Ya. Gambarnya yang mana dulu yang akan kita tampilkan ya. Contoh misalkan saya akan mendownload dulu gambar namanya logo Steamit.
Tasikmalaya. Oh, lupa ya, saya internetnya nggak connect. Atau saya cek dulu ya di ini, di apa? Logo. Ada logo kan nih? Nah, ini nih. Misalkan saya pilih ada gambar nih Bapak Ibu ya. Ada gambar petugas.png ya. Petugas.png saya kopikan, berarti dikopikan kemana, di folder tempat kita menyimpan file HTML. Saya pastikan di sini ya. Berarti saya sudah memiliki satu buah file gambar atau image yang berekstensikan .png ya. Oke, nama filenya petugas.png. Saya akan coba tampilkan Bapak Ibu di halaman ini ya. Berarti bagaimana cara memasukkannya? Berarti cara memasukkannya, misal kita akan memasukkan gambar tersebut di luar paragraf atau di dalam paragraf. Kalau di luar berarti misalkan di sini ya, ing src sama dengan. Nah, jadi untuk menampilkan gambar di halaman web kita menggunakan tag img. Nanti ada atribut namanya src. Atribut src ini nanti kita bisa isi alamat dari gambar yang kita ingin masukkan. Kalau misalkan tadi kita satu folder kan dengan file index.html tanpa ada folder lain, berarti tinggal kita langsung masukkan saja nama filenya, petugas.png seperti ini ya. Jadi harus dengan ekstensi filenya. Kalau .gif ya gif, kalau .jpg berarti .jpg seperti itu. Kalau sudah, kita simpan, klik simpan, kemudian kita coba refresh halamannya. Nah, maka gambar yang tadi kita kopikan dan kita masukkan di halaman website sudah tampil sekarang Bapak Ibu ya. Nah, tampilannya seperti ini, dan ini ukuran sebenarnya. Kalau misalkan kita ingin perbesar atau perkecil, berarti kita bisa atur gambar tersebut dengan atribut width dan height. Misalkan kita atur width-nya, width sama dengan, ukurannya bisa kita gunakan px persen ataupun persen ya. Width sama dengan, misalkan kita pakai px saja, kita akan perkecil 100 px. Nah, seperti ini. Kalau ingin diperbesar berarti anggap misalkan 800 px. Tampilannya jadi seperti ini, cuma jadi pecah ya, kesannya pecah. Nah, kita kembalikan lagi misalkan ke 100 px seperti ini ya. Kalau misalkan yang kita atur hanya width-nya saja, maka height-nya dia akan mengikuti secara otomatis ya. Tapi kalau kita beserta height-nya, itu ukurannya harus presisi sebetulnya ya. Karena kalau misalkan tidak presisi, nanti jatuhnya seperti ini. Misalkan height-nya 500 px, nantinya tidak presisi jadinya seperti ini. Jadi kalau kita mau scaling ukurannya perkecil atau perbesar, cukup kita tuliskan width-nya saja seperti ini. Oke. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan coba misalkan variasi bagaimana memasukkan gambar yang lain. Nah, bila nanti Bapak Ibu si gambarnya itu disimpan di satu folder, misalkan saya buat folder namanya gambar. Nah, contoh si petugas.png ini saya masukkan di folder gambar. Nah, bagaimana sekarang penulisannya? Kalau seperti itu berarti kita tulis source-nya itu, alamatnya
Yaitu pertama kita tulis nama foldernya tadi, di mana disimpannya ada di gambar/petugas.png. Nah, jadi kalau kasusnya seperti ini Bapak Ibu, gambarnya kita simpan di dalam folder, namanya folder gambar, berarti kita tulis dulu foldernya apa, kemudian slash nama filenya apa, seperti itu. Oke, tampilnya sekarang gimana? Ya sama saja, ya seperti itu. Oke, yang selanjutnya apa? Setelah gambar kita akan berkenalan dengan yang namanya hyperlink. Ya. Nah, contoh dari hyperlink ini Bapak Ibu, kalau misalkan kita membuka halaman website itu ada menu-menu, ya. Nah, yang menghubungkan antara halaman satu dengan halaman yang lainnya itu sebetulnya bukan menunya, tapi hyperlinknya, ya, seperti itu. Oke, untuk membuat hyperlink Bapak Ibu, ya, kita bisa menggunakan tag A. Kemudian nanti ada atribut href, kita isi alamatnya, ya seperti ini. Misalkan href alamatnya apa? Href sama dengan misalkan kita nanti buat 2 buah file seperti ini, contohnya home.html, ya. Saya ubah dulu ininya, jadi home. Selamat datang di home, ya. Misalkan seperti ini. Saya kembalikan lagi ke index.html. Nah, misalkan dari halaman index.html saya akan loncat ke halaman home.html. Berarti hrefnya adalah home.html. Home, seperti ini. Ya. Oke. Kita coba simpan, kemudian kita refresh. Oh, ini nggak kelihatan ya. Kita ganti dulu background colornya. Ini jangan blue tapi white. Nah, contoh, ya. Pak, supaya dia ke bawah gimana? Ini kan dia satu garis dengan gambar ya. Supaya dia ke bawah, ya berarti kita pakai tag BR, artinya pindah baris. Ya. Oke, seperti ini contoh. Ketika kita membuat hyperlink, biasanya ada ciri yang khas dari hyperlink itu sendiri, yaitu dia akan membentuk tulisan bergaris bawah dan memiliki warna biru, ya. Dan ketika si cursor kita sentuhkan kepada hyperlink tersebut, cursor itu akan berubah ikonnya ikon yang menunjuk, ya. Nah, itu contoh dari hyperlink. Dan pada saat kita klik home, dia akan ngelink ke halaman home.html yang barusan tadi saya buat, ya. Home.html ini berarti halaman yang menjadi tujuan dari halaman indeks tadi, ya. Nanti tinggal kita bikin lagi halaman di sini untuk kembali ke halaman indeks, seperti itu contohnya. Saya back lagi ya. Oke. Nah, selain hyperlink yang kita buat ini untuk loncat dari halaman satu ke halaman yang lain, kita bisa buat juga untuk ke situs lain, misalkan facebook ya .com. Nah, kita buat hyperlink untuk ke situs yang lain, jadi bukan di halaman internal kita. Caranya gimana? Caranya hampir sama, pakai tag A, kemudian href isinya, cuma kita harus menggunakan http. Jadi jangan facebook.com saja, tapi harus menggunakan https. Nah, seperti ini, facebook.com, baru dia bisa ngelink ke halaman atau ke situs Facebook, ya. Kita coba klik facebook.com. Nah, sayang internetnya tidak connect Bapak Ibu, ya.
Kita back lagi, itu contohnya, nanti silakan bisa dicoba. Dan yang terakhir dari variasi pembuatan hyperlink itu sendiri adalah hyperlink yang menuju ke email. Ya, href sama dengan mail to. Nah, pakai mail to ya. Mail to misalkan ranpip14@gmail.com. Ini email saya. Kirim email. Oke, kita coba. Bedanya apa kalau pakai mail to? Bedanya kalau kita pakai mail to, ketika klik kirim email, itu nanti akan memicu atau men-trigger aplikasi internal di komputer kita yang berfungsi mengelola email untuk nanti mengirim email ke alamat tersebut. Ya, seperti itu. Biasanya Microsoft Outlook, ya, ataupun aplikasi-aplikasi yang terinstal lainnya yang memang diperuntukkan untuk mengelola email. Oke. Judul sudah, paragraf sudah, kemudian gambar sudah, kemudian hyperlink sudah. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan berkenalan dengan yang namanya apa ya? List ya, list. Jadi list itu adalah daftar. Kalau Bapak Ibu lihat fasilitas list yang ada di Microsoft Office Suite, itu ada yang namanya bullet and numbering. Jadi daftar pengurutan, ada yang terurut dan ada yang tidak terurut. Kalau yang terurut itu contohnya numbering, kalau yang tidak terurut itu contohnya bullet ya, jadi pakai simbol. Oke, nah di HTML kita disediakan juga fasilitas tag untuk membuat pengurutan daftar list ya. Yang pertama kita bisa menggunakan tag pool ya. Pool itu apa? Pool itu unordered list, artinya daftar yang tidak terurut. Jadi nanti pakainya simbol. Kita bikin tag sepasang ul, kemudian di antara tag ul ini, kita buat judul dulu ya. Di sini judulnya misalkan apa ya? Ini personil Noah misalkan ya. Pakai H5 lah ya. Personil Noah. Nah, nanti untuk daftarnya kita pakai list. Jadi si list ini ketika dia berada di antara ul dan nanti ketika berada di antara all, dia akan dipengaruhi. Kalau ul berarti unordered list, berarti dia nanti pakainya bullet. Kalau di antara all dia ordered list, nanti dia akan pakainya numbering, pakai angka ataupun alfabetis. Misalkan di sini Ariel, kemudian Uki, Lukman, David, Reza, misalkan seperti ini. Kita simpan Bapak Ibu, klik simpan, kita coba lihat tampilannya seperti apa. Nah, untuk tampilan dari list ini khusus untuk ul unordered list, dia akan memunculkan sebuah simbol bulat atau mungkin sering kita sebut sebagai bullet ya. Nah, jadi list ini dia akan secara otomatis menjadi sebuah daftar yang memang ditandai oleh sebuah simbol. Jadi ul ini unordered list. Oke. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan misalkan di sini H5 ya. Misalkan daftar atau misalkan juara
artis tercantik misalkan, ya. Full misalkan misalkan yang pertama apa, siapa, misalkan ya Irish Bella, ini hanya contoh saja. Irish Bella misalkan. Yang kedua siapa? Oh ini jangan all ya sekarang, all, maaf. Dian Sastro, ya. Kemudian siapa lagi? Arumi Bacin, ya, sampai 3 aja lah ya. Oh misalkan juara artis tercantik misalkan, seperti ini. Ketika kita reload, nah maka dari 3 daftar tadi Bapak Ibu ya, dia akan terurut menggunakan number atau angka 1, 2, 3. Meskipun 1, 2, 3 ini kita tidak tuliskan. Kenapa? Karena list ini dipengaruhi oleh ordered list. Pak, kalau misalkan saya ingin terurutnya menggunakan alfabetis A, B, C, ya, kira-kira gimana caranya? Yaitu dengan menambahkan atribut tipe. Tipe sama dengan A. Maka sekarang tampilannya jadi ABC. ABC. Ya. Kalau tadi kan 1, 2, 3, sekarang ABC. Kalau A-nya kecil gimana? Kalau A-nya kecil, daftarnya juga ikut kecil, ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan angka Romawi, Pak, bisa nggak kira-kira? Kalau angka Romawi berarti kita pakainya simbolnya I. Kalau I-nya I kecil berarti terurutnya juga angka Romawinya angka Romawi kecil. Kalau I-nya besar, maka dia akan mengikuti, ya, kapital Romawinya, seperti itu. Oke. Nah, itu untuk list, ya, Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya kita akan berkenalan dengan istilah form, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, dari apa saja ya, judul sudah, ya, ini sudah, list sudah, image sudah, form, ya, ini form nih, ya, form. Nah, biasanya Bapak Ibu ya, kalau kita berkenalan dengan bahasa pemrograman pasti identiknya dengan tampilan form. Kalau Bapak Ibu biasanya ya, contoh belajar Visual Basic, tampilannya pasti pertama itu pasti bikin form, ya, semuanya bikin form. Nah, kalau di HTML halaman website, form itu nanti dari satu halaman itu kita bisa buat beberapa form. Jadi bisa lebih dari satu form, tergantung bagaimana kita membuat tag formnya, seperti itu. Nah, di HTML untuk membuat suatu form, ya, atau formulir itu kita menggunakan tag form, ya. Name-nya apa? Misalkan form 1. Biasanya kemudian metodenya apa? Metode itu adalah nanti metode pengirimannya itu kita menggunakan metode pengiriman apa? Pilihannya ada 2, ada get ataupun post. Jadi bisa menggunakan get, bisa menggunakan post. Nah, lebih jauhnya tentang get dan post itu biasanya kita akan pelajari di bahasa pemrograman web 2 di PHP nanti, ya. Misalkan post. Kemudian actionnya mana? Action sama dengan misalkan simpan.php. Form, ya. Nah, ketika kita membuat form berarti nanti kita akan ada isian. Isiannya apa saja? Isian itu kan kolom input, ya. Kolom input itu macam-macam. Ada yang memang untuk teks, ada untuk number, ada juga untuk tanggal dan lain-lainnya. Nanti kita tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalkan kita akan membuat form untuk input
istilahnya apa ya, input buku tamu lah ya. Contoh misalkan yang pertama ada input tipe sama dengan teks ya, name-nya sama dengan nama lah ya. Nah, seperti ini. Kemudian selain input tipe teks ya, selain nama, kalau buku tamu itu kan berarti ada subjek ya, input tipe nomor handphone aja dulu ya, nama, email. Nah, tipenya email. Kemudian subjek, kemudian apa lagi? Nah, pesannya apa ya? Nah, kalau pesan kita menggunakan text area. Seperti itu. Oke, ya kita coba simpan kemudian kita tampilkan. Ini tampilannya nggak karuan ya, teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan template ya, jadi kita baru. Oke, kita akan pelajari satu-satu Bapak Ibu ya. Yang pertama, inputan jenis input tipe sama dengan teks. Jadi input ini biasanya kita buat untuk nama, untuk tanggal, untuk apa? Jadi istilahnya kalau input ini dia adalah untuk kolom isian singkat, ya. Contoh misalkan di sini input tipe untuk nama, contohnya seperti ini kan, bagus seperti ini, ya. Oke, kemudian selain teks, input tipe ini banyak macamnya ya. Nanti teman-teman bisa lihat juga di HTML5 itu kita bisa pakai number ya. Number, berarti kalau number dia hanya bisa memasukkan angka saja ya, seperti itu. Kemudian bisa email ya. Nah, kalau misalkan kita submit ya, emailnya salah, maka dia akan memberitahukan bahwa kita menuliskan format email yang salah. Atau misalkan date untuk input tipe tanggal, jadi dia menyesuaikan input tipe tanggal, ya, seperti itu. Ya. Nah, ada juga yang memang saya kembalikan lagi ke teks password ini. Tipe password, jadi apa saja yang kita masukkan berarti simbol tampilnya. Oke, saya kembalikan lagi ke teks. Misalkan nama ya, saya kasih BR. Nah, yang kedua misalkan jenis input pilihan. Jenis input pilihan itu contoh bisa menggunakan select option. Misalkan laki-laki perempuan ya. Select name-nya sama dengan jenis color. Nah, di select ini nanti ada yang namanya option. Di option ini nanti ada value sama dengan misalkan bisa kosong dulu, jadi nanti ininya pilih
pilih data misalkan seperti ini. Nanti ada yang sudah diisi laki-laki, dan perempuan. Nah, nanti munculnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Pilih data laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, atau misalkan kita buat juga isian panjang. Contoh alamat. Ya, saya pakai BR lagi di sini. Input tipe sama dengan maaf, teks area ya, teks area. Name sama dengan alamat, row. Nah, ada atribut yang namanya cost sama dengan misalkan cost itu kolomnya kira-kira lebarnya mau berapa, misalkan 10 kolom. Rows itu baris, row sama dengan misalkan 5. Nanti tampilannya kayak gini, alamat ya, seperti ini. Oke. Nah, untuk buat tombol gimana? Untuk buat tombol kita bisa menggunakan tag input juga. Ya. Nah, ini kan karena kita baru berkenalan dengan tag-tag HTML, kita belum bisa buat serapi mungkin ya. Tapi kalau kita nanti sudah masuk ke pembahasan tentang template, kita bikin template dulu nanti ya. Sealamat selanjutnya adalah input tipe sama dengan teks submit. Name sama dengan misalkan simpan value simpan. Nah, yang ini saya ganti jadi reset. Tipenya ini reset. Ini reset. Oke. Nah, nanti ada dua buah tombol. Ada reset dan simpan. Jadi kalau fungsi tombol reset ini pada saat di dalam form inputan kita isi, kemudian kita klik reset, dia akan dikembalikan ke awal lagi. Reset, dia akan dikembalikan ke awal lagi. Tapi kalau misalkan kita isi, ya, kita isi, kemudian kita klik simpan, simpan ini nanti dia akan posisinya menyelesaikan proses penginputan dan mengirimkan data yang kita inputkan ke action simpan.php. Artinya seperti itu dengan menggunakan metode post. Jadi submit itu tadi simpan, tipenya submit adalah proses memulai untuk mengirimkan data. Mengirimkan data yang sudah kita inputkan kemudian kita kirim ke action ke simpan.php dengan menggunakan metode post seperti itu. Dan nanti untuk kasus seperti ini kita akan bahas di pemrograman web 2 ya, seperti itu. Oke. Nah, itu untuk pengenalan form ya. Setelah kita kenal form ya, yang terakhir kita akan berkenalan dengan yang namanya tabel. Nah, dulu sebelum ada yang namanya CSS Bapak Ibu, untuk membuat template itu kita bisa menggunakan dari fasilitas tag tabel ya. Nah, pengertian dari tabel itu sendiri merupakan perpaduan antara kolom dan baris ya. Tabel adalah perpaduan antara kolom dan baris. Jadi untuk membuat sebuah tabel Bapak Ibu, kita contohnya seperti ini, menggunakan tag table ya, tag table.
seperti ini. Tadi untuk membuat tabel itu adalah perpaduan baris dan kolom atau kolom dan baris. Tapi yang pertama harus kita buat itu adalah barisnya dulu menggunakan tag TR. TR seperti ini. Nah, baru di antara tag TR itu ada yang namanya kolom TD. Oke, TH yang pertama kita buat dulu kolom heading. Ya, nomor NPM misalkan nama. Yang selanjutnya adalah baris isian. Jadi TR itu untuk baris dan TH untuk kolom. TD, TD. Nomor 1 misalkan NPM-nya 4321 misalkan ya. Agus. Ketika kita buat lagi, kita copy. Ini 2 misalkan. 2. Ini misalkan Mayang. Seperti ini. Ya. Ketika kita simpan, ketika kita tampilkan, tampilannya jadi seperti ini. Ya. Sudah mirip seperti tabel belum? Nah, kalau belum mirip berarti kita harus tampilkan garisnya. Cara menampilkan garis dari tabel ini gimana? Caranya menggunakan atribut border sama dengan 1p. Kita bisa tampilkan garis. Nah, kalau sudah seperti ini sudah terlihat ya Bapak Ibu bentuk dari sebuah tabel. Nah, kalau misalkan kita ingin atur yang lainnya, apa saja yang bisa kita atur? Yang bisa kita atur adalah width sama dengan misalkan 800, yang 800 lah 500 px. Alignnya sama dengan center, jadi posisi tabelnya nanti ke tengah. Contohnya seperti ini ya, posisi tabelnya jadi ke tengah ya. Nah, terlihat perbedaannya ketika kita menggunakan TH dan TD. Kalau kita menggunakan TH, karena TH ini adalah untuk heading ya, maka posisi isi elemennya dia menjadi tebal dan posisinya ada di tengah. Sedangkan TD ini adalah kolom isian biasa ya, posisinya dia tidak tebal dan rata, di awalnya di rata kiri seperti itu. Oke. Pak, kalau misalkan kita ingin kasih warna gimana? Misalkan untuk baris pertama ini ya, untuk baris kolom judul, tinggal kita tambahkan di TRBG color sama dengan yellow misalkan seperti ini. Maka background dari baris pertama pada tabel warnanya akan menjadi kuning seperti ini. Dan berlaku untuk baris ataupun kolom yang lainnya ketika dimasukkan atribut BG color. Mudah ya teman-teman ya cara membuat tabel. Oke. Nah, di tabel biasanya kan Bapak Ibu ada penggabungan. Ada penggabungan kolom atau ada penggabungan baris. Bagaimana cara menggabungkan baris dan kolom pada tabel? Caranya adalah bisa menggunakan col span dan row span. Ya. Jadi bisa menggunakan col span dan row span. Contoh misalkan saya ada tempat tanggal lahir. Ya. Atau apa? Contohnya apa ya? Penyatuan kolom. Oke, bolehlah tempat tanggal lahir lah ya. Misalkan ada tempat tanggal lahir. Di sini TH tempat tanggal lahir. Seperti ini. Nah, kolom tempat tanggal lahir saya satukan col span sama dengan 2. Ya. Nah, sedangkan di bawahnya itu dipisah. Tempat dan tanggal lahirnya Tasikmalaya misalkan 27 Juni 1997.
Ciamis misalkan Mei 12 Mei 1997. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kolom yang atasnya dia digabungkan, kolom yang bawahnya dia dipisah. Jadi ketika kita menggabungkan kolom, ya, kita menggunakan atribut call span. Jadi kolom satu ini itu dia hasil penggabungan dari berapa? 2 kolom. Call span sama dengan 2, artinya 2 kolom disatukan. Jadi kita tidak menuliskannya ada 2 kolom di sini, tapi cuma 1. Cuma pendefinisiannya bahwa 1 kolom ini terdiri dari 2 kolom hasil penggabungan. Ya. Jadi kalau kita lihat yang bawah, kalau ini kan kita tuliskan utuh ya, ada 2 kolom, Tasikmalaya dan tanggal lahir. Yang ini Ciamis dan tanggal lahir. Sedangkan yang atas itu hanya 1 kolom saja. Cuma dia didefinisikan bahwa kolom ini hasil penggabungan dari 2, seperti itu. Ya, jelas ya, Pak Ibu ya. Nah, kalau kita menggunakan row span gimana? Nah, kalau kita menggunakan row span berarti jatuhnya itu kita pakai, misalkan contohnya apa ya di sini? Kalau kita lihat, oke, kita bikin contoh. Misalkan saya bikin lagi tabel aja lah ya. Nomor ya, nomor. Ini apa lagi ya? Nama ya. Ini contohnya kayak gini lah ya. Ini saya buat ini row span. Row span sama dengan 2. Maka tampilannya jadi kayak gini, teman-teman. Ini saya kasih alien. Nah, ini contohnya kayak gini lah. Ya. Ini contoh penggabungan dari baris. Jadi pakainya itu row span. Kalau tadi call span, kalau sekarang row span. Ya. Seperti itu contohnya. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk pengenalan HTML kita ya, untuk pertemuan kali ini kita baru sebatas berkenalan dengan apa ya, tag-tag HTML yang sering digunakan atau yang
dasar lah ya. Sebetulnya masih banyak tentang HTML yang nanti Bapak Ibu wajib tahu. Silakan nanti baca-baca di modul ataupun referensi di Web3 School ya. Itu banyak referensinya. Dan untuk pertemuan nanti kita akan membahas tentang template atau layout ya. Jadi pada dasarnya ibaratnya kita ini baru belanja barang-barang, tapi belum tahu nih meletakkannya di mana. Jadi kita belanja datang ke rumah tapi nggak tahu nih harus disimpan di mananya. Otomatis berantakan kan rumahnya. Nah nanti kalau misalkan kita sudah belajar membuat template, artinya tempat untuk barang-barang itu sudah kita buat, dan nanti kita tinggal posisikan ini posisinya di mana saja ya. Oke. Nanti barangkali ada yang ditanyakan silahkan bisa via japri ke WA saya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dilancarkan dalam belajar HTML ini ataupun nanti belajar pemrograman web ke depannya. Dan untuk materi HTML kita kali ini kita cukupkan sekian. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.